Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ma'asyiral muslimin, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan banyak berzikir kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa berzikir itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan juga zikir merupakan amalan yang dapat memudahkan bagi kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara pengingat bagi kita jamaah sekalian, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah." Ya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini 100 kali, maka ia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, dan menjadi pelindung dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Dan tidak seorang pun yang lebih utama darinya kecuali orang-orang yang mengamalkan zikir lebih banyak. Karena umur kita ini sangatlah terbatas. Apa yang berlalu mungkin telah lebih banyak dari apa yang tersisa dari usia kita jemaah sekalian. Telah berlalu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dari usia kita. Dan yang tersisa mungkin tidak lebih dari itu. Maka manfaatkanlah, gunakanlah itu untuk memperbanyak zikrullah, yang mana zikir ini pengamalannya singkat tetapi pahalanya bisa berlipat-lipat insyaallah. Dan juga disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum, ingatlah aku niscaya aku akan ingat kalian. Ya, berzikirlah kepada Allah. Zikir dalam artian ibadah. Jadi zikir dalam makna yang lebih luas itu adalah al-ibadatu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis muttafaqun alaih juga dikatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan penjagaan pada pandangan kita. Allah akan berikan penjagaan pada langkah kita. Allah akan berikan penjagaan pada lisan kita, ucapan kita, dan seluruh gerak-gerik kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi sumber dosa wal iyadzu billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, qalu bala, qala zikrullah. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan-amalan yang terbaik, paling suci di sisi Tuhan kalian? Para sahabat mengatakan, ya, dan itu paling tinggi di derajatnya. Para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Lalu kata Nabi,
dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir-zikir yang senantiasa bisa kita dawamkan, bisa kita laksanakan, kita baca dengan berkesinambungan. Pertanyaannya, sudahkah kita merutinkan zikir pagi petang? Ini sebagai perisai bagi kita. Sudahkah kita mengamalkan zikir yang dikatakan oleh Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat zikir mudah di lisan, berat di timbangan, dan itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Antum sambil duduk di majelis ilmi bisa berzikir, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini tinggal kita merutinkan zikir-zikir tersebut. Dan kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Sering kita dengar lafaznya afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ini hadisnya sahih. Tinggal kita amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, boleh juga ditambah dengan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Kemudian jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan juga di dalam surah Al-Muzammil ayat ke-8, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah kepada Allah, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi yang tersisa dari usia kita ini, mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan yang lebih panjang. Ada lagi di hadapan kita alam kubur, alam barzakh, ada alam akhirat. Dan itu ditentukan dari detik-detik yang kita lewati, dari yang tersisa dari hidup kita, jamaah sekalian. Suatu ketika Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bagi orang-orang yang kehilangan atau ingin mendapatkan lezatnya iman di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah hatinya, carilah kemanisan iman, kelezatan iman tersebut pada 3 tempat. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, carilah lezatnya iman, carilah manisnya iman di majelis-majelis ilmu yang diperdengarkan di dalamnya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Jadi cari ketenangan hati di majelis-majelis ilmu. 6 hari kita sudah disibukkan dengan aktivitas duniawi, disibukkan dengan pekerjaan kita. 1 hari kita manfaatkan, optimalkan untuk memperbaiki akhirat kita, menambah semangat kita. Maka cari hatimu, cari kelezatan iman di majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, carilah manisnya iman, carilah kelezatan iman di sepertiga malam terakhir. Ketika engkau qiyamul lail, menghidupkan malam. Sepertiga malam terakhir dari jam 2, atau kalau di sini dari jam tengah 2 sampai subuh. Subuh kita sudah jam 3 lebih. Ya. Cari kelezatan iman, cari manisnya iman di sepertiga malam terakhir. Ketika engkau qiyamul lail, ketika engkau salat malam, cari kembali motivasi kita yang sudah hilang. Cari kembali ayat-ayat yang sudah pernah kita hafalkan kemudian hilang. Mana air mata kita ciri khas sebagai orang-orang yang bertaubat? Mana air mata ciri khas orang-orang yang saleh? Bukankah dikatakan
dalam sebuah hadis, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail waghtina'uhu amma fi aidin nas. Bentuk kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lailnya. Dan dia merasa cukup, merasa qanaah dari apa-apa yang ada pada manusia. Dia tidak minta-minta kepada orang lain. Dia merasa cukup terhadap rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Masya Allah. Jadi cari hati kita, cari manisnya iman itu ketika qiyamul lail. Dan yang terakhir, cari kelezatan iman ketika engkau membaca Al-Quran. Ya, hayati bacaan yang kita baca tersebut. Tadabburi ayat-ayat itu. Bahkan Al-Quran menjadi hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka cari kembali jamaah sekalian ketenangan hati kita, air mata kita, penyesalan kita atas dosa-dosa, manisnya iman. Cari itu ketika kita tilawah Al-Quran, ketika di majelis ilmu, ketika qiyamul lail. Apalagi yang mau kita cari di dunia ini? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kenapa? Umur umat Nabi Muhammad singkat dibandingkan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Maka untuk mengimbangi itu, untuk membuat kita bisa seimbang dengan mereka, diberikanlah kita amalan-amalan zikir yang pahalanya berlipat ganda. Diberikanlah kita Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Diberikanlah kita Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan bulan-bulan syiar-syiar agama Allah, itu merupakan tanda ketakwaan hati. Jadi ini kesempatan kita. Ini bulan haram. Apa targetnya Ustaz? Khatamkan Al-Quran. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Minimal 1 kali di 3 bulan haram ini. Kalau bisa antum setiap bulan khatam Al-Quran. Masya Allah. 1 hari 1 juz. Buat target. Ini yang akan menemani kita jamaah sekalian di alam kubur. Amal kita yang akan menemani. Yatsba'ul mayyitu salas. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Fayarji'usnani wa yabqa wahid. Yang 2 itu pulang. Yang tersisa adalah 1. Fayarji'u ahluhu wa maluh. Hartanya dibawa pulang. Keluarganya ikut pulang, tidak mau mereka tinggal di kuburan barang 1 malam 2 malam, tidak mau. Wa yabqa ma'ahu 'amaluh. Yang tersisa bersamanya di alam kubur itu adalah amalnya. Perbanyak amal. Sebagaimana kita datang ke dunia ini sendirian, nanti di alam barzakh juga kita sendirian. Yang menemani kita adalah amal kita jamaah sekalian. Ya. Jadi ini menjadi nasihat bagi kita semua. Masih ada kesempatan Allah berikan, ya. Untuk itu perbanyak zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tidak ada batasannya. Kapan saja silahkan Bapak berzikir ini. Jumlahnya berapa silahkan. Istighfar 70 sampai 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak. Karena hanya ada 2 pilihan. Lisan yang lalai atau lisan yang berzikir. Qalbun syakir wa lisanun dzakir. Hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir. Demi Allah, wallahi, zikir ini akan dapat memudahkan kita melakukan amalan-amalan yang lainnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.